Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah, bertemu lagi dengan Ibu Siti Nurjana dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar bab 7, yaitu Mari Mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtema Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi ini nanti, diharapkan kalian mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dari 25 nama-nama Rasul yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, terdapat beberapa Rasul yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul yang artinya mempunyai atau memiliki. Kemudian azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat, ketabahan, dan kesabaran dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kita mengingat nama-nama Rasul Ulul Azmi, kita bisa menyingkatnya menjadi beberapa kata. Contohnya, kita bisa singkat menjadi kata Mim, N Nuh, I Ibrahim, M Musa, I Isa, dan M yang terakhir Muhammad. Mudah bukan? Nah, anak-anak, sekarang mari kita simak riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi berikut ini. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang sangat besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan juga kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Raja Namrud dan rakyat Babilonia menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bersabar dan tidak pernah berputus asa. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh pasukan Raja Namrud. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan mukjizat beliau, Nabi Ibrahim
tidak mempan dibakar api yang membara. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah putra Imran keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang rasul. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam antara lain tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkatnya dapat membelah air laut merah, dan telapak tangannya dapat mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejarnya. Ketika Fir'aun hampir mendekati Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Laut terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya selamat bisa menyeberangi laut. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam binasa, tenggelam di dalam laut. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza. Kalian anak-anak bisa lihat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157. Yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Kisah yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau biasa disebut dengan Amul Fil. Sejak kecil, Nabi Muhammad telah dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat, dan terbebas dari dosa. Berbagai siksaan dari kaum kafir pun sudah pernah Nabi Muhammad terima, hingga sering mengancam nyawa beliau. Akan tetapi ketabahan dan keteguhan hatinya membuktikan bahwa dirinya pantas untuk mendapat gelar Ulul Azmi, dan kita wajib meneladaninya. Tak hanya mendapatkan gelar Ulul Azmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senantiasa memberikan berbagai macam mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya seperti dapat membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Alhamdulillah, anak-anak, materi kita tentang Rasul Ulul Azmi sudah selesai. Semoga kalian sudah mampu memahami tentang Rasul Ulul Azmi ya. Semangat selalu solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.